Selamat malam JM Team, selamat datang kembali di DPI Road to New Season 2026-2027, di mana Community Shield akan menjadi pembuka nantinya. Siapakah yang akan merengkuh gelar juara musim ini? Tapi nantinya kita akan menyaksikan pertandingan tidak dari Wembley, tapi dari Principality Stadium. Nantinya akan kita bahas pertandingan ini bersama dengan trio yang tidak pernah akur. Ini trio di hari Rabu tentunya yang selalu hadir menemani kalian. JM Team ada Rizal Palhevi, ada Mas Firzi Idris, dan juga ada Mas Aldi Bawazir. Kok geng Rabu muncul di Jumat? Rabu on Friday. Oh, Rabu on Friday. Kenapa Rabu ini rasa dipotong Jumat gini? Coba. Enggak disesuaikan, kan tadi ngomongnya disesuaikan tuh. Iya, full gitu, full ini. Iya. Tapi kalau close up gini kelihatan ya, kayak abis main bola gitu ya dari luar ya. Ada Iya, aktivitas. ada aktivitas seharian ya, benar. Udah jadi atlet sekarang gimana tapi kalian? Tadi? Good luck Rijal lah. lah. Ya. Good luck buat kita good luck pokoknya nantinya tuh. Selalu menyenangkan tapi main foot golf gue selalu suka loh. Iya. Ya, Rijal sebagai mainnya sama lu tadi first jadi timer. menyenangkan. Oh kalian berdua baru rookie ya? Maju. Maju. Oh maju ya, 17 tahun. Masih 17. Betul. Tantangan di depan mata. Mas kan mereka first timer Mas, kan kita udah pernah Mas. Iya Asik. benar-benar. Lu juga baru sekali tapi kan? Iya tapi skornya 1 sih Mas, harus dibaca juga kalau yang gitu ya. Berapa? Hah? Berapa? Nggak usah dibahas lagi Mas, jangan dibahas di sini Mas, bahaya Mas Iya. itu ya kredibilitas saya. Nah tapi sebelum kita nanti membahas menu utama kita nih, kita punya nih news flash karena ada beberapa nantinya berita-berita yang Fe, apa kabar, hadir. Fe? Apa kabar? Langsung ditanya. Sehat. Lama tak bersua. Lama nggak bersua, iya. Satu musim tidak bersua Satu di musim, iya. hadir lagi di sini makanya. Gimana kemarin sebulan? Apa namanya? Reakton. Nah, Reakton. Reakton, alhamdulillah sehat. Rijal berat badan turun? Belum nih lagi proses. Susah Enggak, biasanya kalau begadang terus berat badan naik. Malah Iya. sekarang Dulu ngemil gua ya. begadang Makan terus terus. ngemil karena Makan ngemil terus. ya. Kita makan terus Mas, asupannya di sini. Betul, betul, Luar biasa betul. JMTV. Pasti, Luar biasa pasti. Luar biasa JMTV. JMTV. Khususnya Top untuk class. Pak Budi yang menyediakan. Seskap Budi. Seskap. Luar biasa. Breakfastnya mantap, dinernya mantap. Dinernya mantap. Brunchnya juga ada. Iya. Masih banyak ya Seskap Luar ya. biasa Budi. Mas Ali, tapi kita punya segmen baru nih, ada news flash nih karena ada berita-berita yang bisa gue bacain, apalagi ada atlet kita nih, ada atlet Indonesia yang sudah bermain di final playoff USL nantinya akan menghadapi Sion karena Martin Price ini akan menghadapi Sion setelah mengalahkan Shelbourne dengan agregat 5-3. Sempat ditakutkan minute play dari kiper kita yang satu ini karena ada kedatangan dari Marc-Andre ter Stegen, tapi dengan Ajax lolos ke final dari USL ini akan sangat menarik sekali. Nanti kita melihat kiprah dari Martin Pas di Ajax. Sementara itu kita pindah lagi dari kakak dari seorang Eliano Reinders, yaitu Tijani Reinders. Ini membuat gempar KPI kemarin karena memang dikabarkan selangkah lagi akan menuju ke Liga Arab Saudi, Al-Qadsiah, di mana ada Nacho Fernandes di sana. Ini akan sangat menarik karena di usia yang bisa dibilang masih di peak performance-nya 28 tahun, tapi memutuskan untuk pindah di Liga Arab Saudi. Ini akan menjadi diskusi juga. Jam Team seperti apa melihat transfer ini? Boleh tulis di kolom komentar. Lalu juga ada satu ini penunjukan yang sangat menarik. Xavi Hernandez resmi tangani tim Oranye. Apakah ini menjadi sebuah keputusan yang tepat setelah terakhir kali menangani Barcelona di 2 musim lalu kali ini setelah Ronald Koeman mundur dari jabatan tim nasional Belanda, ada Xavi Hernandez dengan permainan tiki takanya, apakah cocok nantinya dengan timnas Belanda? Kita bisa bahas nantinya bersama JM Team juga, dituliskan di kolom komentar ya. Nanti kita bakal bacain di next episode. Kita baru masuk ini dia ke segmen utama kita. Namun sebelum Community Shield, karena kita punya pertandingan kemarin di midweek, yaitu ada UEFA Super Cup di mana PSG kembali lagi menasbihkan diri mereka sebagai tim terbaik Eropa ini setelah menaklukkan juara dari Europa League, yaitu Aston Villa di Piala Super Eropa. Pertandingan berjalan menarik, bisa dibilang cukup terbuka walaupun memang dominan, memang PSG menguasai bola, tapi Aston Villa juga memberikan perlawanan. Ini ciri khas memang pertandingan Luis Enrique menghadapi Unai Emery, Mas Firzi. Iya, kalau kita lihat sebenarnya memang PSG nggak dalam performa peak juga. Mereka Vitinha yang kita tahu biasa nguasain pertandingan kemarin mungkin kelihatan sedikit tired juga ke latihan. Memang musim panas yang berat bagi beberapa pemain ini ya. Dan dengan cara bermain PSG musim lalu, Fai juga kita bisa expect mungkin pemain mereka juga nggak fit
proper dalam pertandingan tadi, tapi kan yang penting bagaimana mereka mengambil kesempatan yang datang. Menurut gua gol-golnya Kvarat, Skelia sama Desire Doué tuh finishingnya mereka bikin itu look so easy, padahal sebenarnya sangat enggak easy sih. Walaupun memang Villa juga datang ke laga ini tanpa pemain-pemain yang andalan mereka ya, Konsa, Watkins, Onana juga cedera, Manzambi juga belum datang ya. Mereka juga habis dari turnamen yang mereka juga dari pramusim kan ya. Tapi ya Unai Emery kita lihat he's a good coach. Dia pelatih yang bagus, pelatih yang sangat cocok dengan tim Villa ini. John McGinn kemarin tampilnya luar biasa. I think ini adalah hasil yang cukup mencerminkan dari pertandingan, walaupun Villa mungkin sedikit nggak beruntung ya. At least mereka mungkin bisa paksain sedikit ke adu penalti, tapi kalaupun PSG yang menang menurut gua emang udah sangat baik sekali. Villa juga pramusimnya kan jauh-jauh ya, mereka ke sini juga ya. Sebelum itu mereka menghadapi tim Indonesia All Stars. Jadi good run up bagi kedua tim ini. Dan jersey PSG yang ini sih jersinya telah throwback dari jersey 94-95, termasuk nomornya mereka nih keren sih. Menurut gua nih salah satu jersey ikoniknya mereka bikin ulang. Respect banget dengan tim ini. Walaupun M set belakangnya bisa dibilang agak unik ya Mas Firsi ya. Iya putih dulu Putih, juga kan? putih 94-95 itu juga name setnya putih. Jadi itu yang tahun-tahun gua suka PSG pertama kali itu. Jadi emang keren. Throwback. Itu kita belum lahir, Zal. Belum. Apalagi lu, Zal. Nggak Kayaknya masih jauh dari mungkin. kita. Kalian udah lahir. Belum ya? Belum, masih ya? belum lahir Oke, itu. lanjut. Tapi kalau Rizal nih, kalau Maksudnya kita versi tua ngomongin gitu, maksudnya versi Enggak. tua. Iya, lanjut Kan ya. kesana arahnya sih. Iya, Berarti iya, arahnya lanjut, kesana. lanjut. Iya, Zi, belum tua lahir, lu iya. Zi, tua, Zi, Jadi tua kamu lu. pertama datang kayak gini ya? Langsung gini ya? Langsung nih. kena lagi gue ini, Kena lagi, ya. tatak lagi nih. Episode pertama nih, Road to New Episode Season kena pertama. lagi. Zal, tapi gue pindah ke Rizal nih, karena perlawanan dari anak asuh Emery bisa dibilang ini harus diapresiasi karena sebenarnya banyak banget peluang, apalagi Ya. dan maju. Ini striker 17 tahun mendadak sontak datang, Mendadak tapi sontak, sayang banget anjay. emang kurang klinis. Iya, ini gua rasa segala sesuatu yang bisa kita harapkan dari pemain muda bisa kita lihat di pertandingan tersebut ya. Karena memang betul dia dapat banyak peluang, seharusnya bisa dikonversi dengan pemain-pemain yang kalibernya striker yang matang, itu menurut gua peluang yang bisa dikonversi. Tapi ini pemain muda dan memang dalam beberapa tahun terakhir ini yang kita tunggu dari Aston Villa-nya bersama Unai Justru Emery. dia konversinya tuh peluang paling sulit kalau gue bilang. Iya, Peluang yang lain tuh Peluang yang lebih bisa gampang. dikonversi jadi gol itu Bener. malah nggak masuk. Ngingetin Malah dia gua sama bisa, Darwin Nunes lah. Kalau gua di Liverpool ingetnya kayak Darwin Nunes, itu peluang Bener, makin bener ya. sulit, Liverpool sentris makin sekali gol. ya Anda ya. Masih di musim baru pun masih begitu. Masih ya. Peluang makin sulit masih bisa dibikin konversi, tapi yang peluang gampang malah nggak bisa. Tapi Iya. lebih dari itu gue ngerasa gue malah lebih puas ke PSG-nya sih. Walaupun mungkin tadi Mas Firzi udah nyinggung ini bukan penampilan terbaik mereka, tapi ini lagi-lagi ini menunjukkan bagaimana superiornya mereka Betul. dibandingkan dengan Liga Inggris yang katanya mungkin 5 tahun 6 tahun lalu kita selalu nganggap Liga Prancis tuh Liga petani. Tapi lihat deh, 2 tahun terakhir siapa sih tim Inggris yang bisa numbangin PSG? Ya berarti bukan liganya, PSG-nya dong. PSG-nya. Karena menurut gue PSG-nya emang bisa mengkatrol Iya. Liga Prancis ya, dan ini tim yang udah dominan banget, dan mungkin kalau dibandingin dengan PSG-nya seorang doang, setim doang, Iya. dulu pun MU juga comeback era Ole sama mereka. Liverpool Jurgen Klopp pun dalam perjalanan jadi juara nyingkirinnya PSG. Begitupun dengan tim-tim lain, mereka selalu bisa nyingkirin PSG. Tapi dalam 2 tahun terakhir, gue ngerasa mereka udah jadi sesuatu yang sifatnya monster, dan ini menurut gue dominasi mereka kalau menurut gue masih tetap berlanjut sih Kita kan di musim yang akan korban. datang. Korbannya nih silakan. Ini Emang antum nggak korban banget. Iya Dua udah, musim. silakan. 2 musim jadi korban. 2 musim. 2 musim berturut-turut. Di final. Enggak. Korban Lee Kang In ya lu? Dikatin penalti Iya. gitu. Apa yang Arne Slot sampai main 5 back kan lawan PSG kan? Itu. Iya Sampai harus kan? ngubah pendekatan Betul, gitu. iya. Tapi nggak tahu, gue pengen ke Mas Aldi karena kemarin Ah, gua nggak pengen. Ya. Mohon maaf, Mas. Iya. Bisa ditolak. Habis nggak diajak main golf tadi kan? Iya, nggak diajak soalnya. Ini Mas, masalahnya Apa? kalau kita ngelihat ini kan banyak pemain Aston Villa yang tadi udah mention sama Mas Firsi sebenarnya. Ini kan bukan pemain inti, dan juga ini banyak juga bongkar pasang di squadnya dari Unai Emery. Tapi penampilan PSG bisa dibilang cukup shaky karena touch in box-nya ini lebih banyak Aston Villa, dan peluang berbahayanya lebih banyak dari Aston Villa dibanding PSG sebenarnya. Iya, makanya mungkin gue sedikit berbeda sama Firzi dan juga Rizal. Justru yang pengen gue apresiasi adalah Aston Villa-nya. Iya. Gitu loh. Dan buat penonton netral, gue yakin ini game yang lebih menarik dibandingkan final UCL. Kemarin. Iya, waktu Arsenal sama Masa sih? PSG. Iya. Karena waktu game Arsenal PSG kan lebih ke taktik, catur yang benar-benar rigid. Tapi kalau yang menarik, buat gue sih lebih menarik game kemarin ya, gimana Aston Villa dan juga PSG menunjukkan pertandingan yang buat gue sih luar biasa gitu, dan sama-sama terbuka. PSG
nggak semudah itu juga. Tadi lu bilang position di kotak lawan juga nggak semaksimal itu, dan Aston Villa juga bermain tanpa rasa takut. Jadi buat gua Aston Villa layak diapresiasi dan gue yakin akan menjadi salah satu kekuatan besar di musim ini gitu. Walaupun nggak juara Liga Inggris, cuma paling nggak bisa lagi-lagi mengganggu Ya mungkin di luar Big Six ini Villa yang paling solid lah. Betul, timnya. tapi kelihatan sepeninggal seorang siapa yang ke MU? Tielemans. Berasa tuh. Iya, karena mereka kan nggak ada Tielemans, Onana juga cedera. Pasti lah handicap. Betul. Makanya tadi mungkin yang sedikit menjadi catatan dan bisa kita apa sih jeleknya Aston Villa, apa jeleknya nih? Kayaknya sih di midfieldnya. That's why mereka bermain direct dan juga bermainkan memanfaatkan wing. Makanya tadi dipuji sama Firzi soal McGinn-nya. Bener. McGinn bener-bener kayak dia nggak kayak lagi lawan juara UCL. Gimana dia ngegocek lawan, membuat bahkan ada ankle breaker juga. Umpannya juga bagus gitu, dan kalau strikernya tuh ya biasa kalau kita awal-awal muji kan baru dipuji langsung, cuman ya paling enggak kita bisa kayak mengingatkan nama siapa ya gitu loh. Cuman kalau dari Darwin Núñez disamain sama umur 17 tahun berarti kan jelek kan. Ya Sanogo. Iya kan? Emang gitu. Kan lo Arsenal mirip siapa? Iya. Lukaku Everton. Ya iya pasti lah. Lukaku Everton. Enggak, biasa kan Arsenal sentris dia. Ya Sanogo kirain. Eddie Nketiah ya. Ya Sanogo peraih Ballon d'Or terbanyak. Tapi seingatku juga Aston Villa kayaknya sampai November Desember waktu Arsenal tuh leading jauh, peringkat 2-nya tuh bukan City atau Liverpool, Aston Villa, tapi seingat gue sampai November Desember tuh mereka yang bisa, harapannya waktu itu Aston Villa yang bisa keep up sama Arsenal, tapi habis itu mereka kedodoran. Dan mungkin PR bagi Emery itu ya, gimana caranya bikin tim ini fresh sepanjang musim, which is itu nggak pernah mudah buat tim-tim untuk kasta macam Aston Villa, macam mungkin Newcastle, macam mungkin Nottingham Ini Forest. dikastain sama Aston Villa. Dalam artian untuk dua kompetisi, Nanti kalah sama Liverpool. Plus mereka juga bukan cuma Tielemans nih bakal kehilangan. Tielemans udah oke, tapi Ezri Konsa dikaitin sama Arsenal, menurut gue banyak posisi yang Luka Dean, mereka juga kehilangan Luka Dean. Mereka juga Luka Dean yang punya World Cup yang sangat bagus. Sangat bagus. Tapi buat Villa dia oke loh. Luka Dean buat Villa oke. Banget. Tapi kehilangan 2 pemain dalam satu periode yang sama atau berpotensi jadi 3 pemain, gua rasa itu situasi yang agak disayangkan bagi tim kayak Aston Villa bersama Unai Emery. Menurut gua udah jadi, dan musim lalu pun gua juga ngeliat gimana Harvey Elliott pun juga kesulitan buat tembus di timnya Unai Emery ya. Jadi Emery nggak mau pakai sama sekali, makanya dia karirnya biar nggak ke-trigger klausulnya. Jadi Iya. menurut gue ini tim juga masih punya tanda tanya serius gimana cara mereka tuh bisa pemain-pemain, katakanlah belasan pemain tuh bisa main di sistem Emery, karena musim lalu pun tanda-tandanya mereka main bagus ya dengan starting lineup yang sama, bukan dengan rotasi-rotasi di posisi-posisi Jadi bukan pelatih yang bagus Emery. bagus dengan sistem yang cocok menurut gue. That's why gue mengharapkan dia pindah ke tim kayak waktu itu ke MU juga kan harapan gue. Tapi biar Aston Villa biar MU upgrade dari Carrick gitu. Masih itu iya masih ini. Contender MU contender. Di atas Liverpool dong. Boy, yeah. MU di atas Liverpool. Menurut gue dengan track record mereka 2026 Sebagai wajah Liverpool Indonesia, punya peluang untuk mereka finish di atas Liverpool dengan reputasi. Tapi di bawah Arsenal. Oke. Arsenal favorit pole position menurut Tahan dulu. Main aman, Kita bagus. masih bahas pertandingan ini soalnya. Ini satu pertanyaan terakhir ini karena ini menarik sekali kalau kita bahas. Emang banyak banget tim-tim di Champions League berbenah nih sekarang. Madrid berbenah, Barcelona berbenah, tim IPL tadi juga yang udah lu sebutin Zal itu juga berbenah. PSG tetap jadi contender gak? Ataupun kandidat juara nih? Karena bisa dibilang transfernya nggak terlalu wah dibanding tim-tim lain. Mas Firzi, alasannya mungkin bisa dibilang juga nanti. Masih sih, tetap aja masih bisa ya dengan pemain-pemain yang mereka punya, tapi tetap aja ya untuk bisa lu bisa 3 musim beruntun juara itu kan kayak ya mungkin dulu Real Madridnya Zidane ya, cuman kan sekarang kita lihat lagi sulit. Nah kita kan nggak tahu nih pembenahan yang lain ke arah lebih baik apa enggak nih, kayak Real Madrid sama Mourinho. Ya itu bakal ribet juga tuh, nggak tahu tuh nanti ke depannya, bisa jadi berantem sendiri mungkin, kita nggak tahu. Tapi ya dengan apa yang mereka tunjukin sekarang, diambang mendatangkan Ferran Torres juga. Walaupun kayaknya mereka nggak perlu banget nambah lini depan ya udah jadi mulu ya, makanya pemain-pemain mudanya juga bagus. Kita nggak tahu nih sampai akhir bursa transfer apakah Barcola beneran cabut apa enggak ke timnya Rijal. Liverpool ya? Iya, ke timnya Rijal. ada dong. Bisa diatur semua. Iya, cuman mungkin alarm aja nih kalau misalnya kemarin Paco sama si Marquinhos rada kebuli sama si Majo itu ya penyerang 17 tahun ya. Mungkin itu juga jadi lampu kuning lah
Tapi ya namanya juga Super Cup, kita nggak bisa terlalu ngambil kesimpulan. Lagian kan si Enrique ini kan dia selalu jadiin liganya tuh pusat eksperimen dia bukan kan. di tempat yang begini. Minutes plate-nya pemain-pemain kayak Dembele, Mbappe Sembilan gitu, start. Mbappe lagi, ya Dembele dan lain-lain. Dia makanya Best player. langsung best player Liga A, nggak jelas dia. Start best Si player. paling Liga A Banyak. tuh, si paling banyak main di Liga A. Iya. Nah, jadi kita lihat akan seperti apa mereka di liga domestik, nggak ada yang bisa nyaingin juga. Dan itu ya pabrik eksperimennya si Enrique, dan bagaimana dia mungkin ini kan situasi dia unik ya dibandingin tim-tim lain ya. Tim-tim lain mungkin nggak bisa nyimpen pemain di liga domestik se-efisien PSG. Belum lagi liga Jadwal bisa suka diundur. nggak jadwal bisa digeser. apa. Lu mau final UCL, lu udah juara dari pekan-pekan sebelumnya. Iya, makanya udah santai. Jadi maksudnya waktu itu lu nggak juara karena lagi bersaing gitu di puncak ya di. Padahal mah Padahal mah cuma tadi lu iyahin. cuma nendang penalti on target aja. Ini kan belum padahal. rezeki aja. Iya, belum Berarti rezeki. Balik lagi tahun depan. Marginnya Iya, tipis masih. aja. Rezeki ngatur. Iya, marginnya tipis. Belum rezeki. tapi PSG gue masih jagoin mereka untuk musim yang akan datang masih jadi favorit. Gua Dan Munchen. mungkin bisa. Ah, Munchen tapi Munchen. 1 tahun lebih Masa mundur sih? lagi menurut gue Gua masih agak Munchen. goyang. Kemarin Gua PSG agak masuk goyang. final gara-gara Munchennya lagi begitu. Ketemu di semifinal tuh seru sih kemarin Iya. PSG Iya. Munchen, Munchen tapi pemain baru siapa? Ada. nggak terlalu ini dia. Saibari, lepas- Saibari. Iya. Oh iya, Ismail Cadangannya Saibari. Harry Kane. Itu juga Saibari. cadangan Abang- Harry Ada Kane. gue. Tapi nggak ada perubahan yang signifikan Iya, banget. iya, Gue masih iya. menjagokan PSG karena kalau konteksnya mereka di bursa transfer musim panas ini anteng-anteng aja, toh Madrid juara 3 kali juga anteng-anteng aja waktu itu. Iya, Kalau lu lihat timnya line udah up-nya, settled. lu lihat line up-nya Udah fotonya settled. 3 tahun ya fotonya itu doang pemainnya. Backline-nya tetap, tengahnya tetap, depannya tetap. Momen ketika mereka ada perombakan Ronaldo cabut baru mereka nggak juara lagi kan. Ronaldo cabut, Zidane cabut baru mereka nggak goyang. Tapi kalau untuk tim yang juara berturut-turut nggak ngelakuin pergerakan transfer yang masif, itu menurut gue juga cenderung ada poin positifnya. Tim ini tinggal ngelanjutin, tim ini udah dapat chemistry-nya. Kadang juga abis juara belanja gede-gedean tuh nggak bagus juga. Liverpool kan juga Oh, kayak begitu. arahnya ke sana Tetap ternyata. Dia Arahnya ke ulang, sana. dia ulang lagi di poinnya. Habis juara Ada yang pergi. Ternyata punchline Iya, itu iya. iya. Pemain yang diganti. Ternyata punchline Harga itu mahal, ada tahunnya yang habis rusak. juara belanja Drop, 400 juta. Iya. Kita perlu belanja lagi sebenarnya. Oke, iya. PSG udah Belanja mengambil langkah yang 400 juta tepat. terus kedalaman skuadnya kayak Tipis. sekarang lo punya. Belum cukup, belum cukup. Bagus, Berarti bagus. PSG ini emang paling tepat Oh. pendekatannya. PSG cocok. Jeff Bezos datang untuk menyelamatkan konsorsium Liverpool, konsorsium Gitu. Jeff Bezos sama PSG contoh tuh PSG tuh. Mas Aldi Gue tuh. puas gue PSG. Coba. Langsung. Mas Aldi, singkat Mas Aldi. PSG kandidat juara UCL atau tidak? Too early lah. Too early lah ya. Ya, ya makanya tuh early lah. Too early lah. Apalagi masih pramusim juga. Kenapa nggak sebut Arsenal? Nah, abis ini kita bahas Ya, Arsenal bisa. soalnya. Kita langsung bahas Arsenal, Mas Aldi. Karena Community Shield nih pastinya kan akan jadi penanda nih persaingan juara sesungguhnya akan segera dimulai. Tapi sebelum masuk ke pertandingannya, ini lagi ada rumor yang cukup menarik. Kita ke Mas Aldi karena ini tim dari Mas Aldi. Arsenal, Victor Osimhen ini kabarnya mau tukar guling sama Martinelli dan juga Ethan Nwaneri nih. Mungkin nggak ini Mas Aldi terjadi atau PHP lagi kayak Vini nih? Gue ngerti ya alasan Arsenal ngincer striker baru gitu kan. Mungkin performa dari Gyökeres dianggap kurang maksimal gitu kan. That's why mereka pengen datengin striker baru dari Galatasaray, di mana Martinelli pun mendapatkan official bid dari Galatasaray juga gitu. Nah, kalau tuker guling terus Arsenal misalnya nambah duit, gue masih make sense lah gitu, karena mungkin Martinelli juga dianggap sebagai udah lama juga di Arsenal, nomor 2 paling senior setelah Saka kalau nggak salah Ya. di tim ini gitu. Jadi tapi performanya masih ya kadang bagus, kadang enggak gitu kan. Inkonsisten masih belum ada di Martinelli gitu. Cuman kalau tukeran sama Martinelli doang gue oke. Cuman kalau sampai sama Nwaneri, nah ini yang gue bingungin karena ceilingnya Nwaneri ini tinggi sekali gitu. Bagus banget ini pemain muda, dan kalau kemarin melihat di Emirates Cup, ya lihat sendiri gimana performanya, bagus banget. Teknik dasarnya, penaltinya, bagaimana dia pecah dari pressing lawan, ini bagus banget. Jadi kalau sekedar tukeran sama Martinelli doang terus Arsenal bisa nambah duit, gue masih oke, gue masih nerima. Cuman kalau sama Nwaneri terus sekedar tukar guling, buat gue it's not very good decision dari Arsenal. Jadi gue pengen Martinelli-nya aja yang cabut, Nwaneri-nya stay. Tapi kalau sampai Martinelli cabut, let's say dalam satu musim lu artinya kehilangan 2 winger nganterin lu juara kan, Trossard dan juga Martinelli.
nggak ada winger murni dan penggantinya Solis juga menurut Iya. gua pernah gagal di Premier League gitu. Menurut gua akan jadi pertaruhan yang sangat Muda besar dan juga. Norwich. Come on. Muda sama Dan Norwich. Farke sama Dan Daniel Daniel Farke. Farke. Tapi Daniel Farke. untuk kehilangan dua pemain yang nganterin lu jadi juara di posisi yang sama Iya. dalam satu bursa transfer dan penggantinya itu menurut gua Solis dan juga lu beralih ke striker murni dalam diri Osimhen, gua ngerasa bukan langkah yang bijak-bijak banget sih bagi Arteta kalau ngambil langkah kayak begitu ya. Karena dua winger ini menurut gua udah ideal. Trossard nawarin pengalaman, usianya juga menurut gua 30 sampai 31 tahun dan Martinelli usianya belum yang sampai menggerus kemampuan dia gitu. Jadi 25 kalau ya sampai Martinelli ya. kehilangan dua pemain itu gua agak menyayangkan sebenarnya kalau sampai Arsenal ngambil langkah itu sih. Jadi mendingan Kecuali- Martinelli stay, Osimhen jangan didatengin. Kecuali datangnya Vinicius, mungkin gua akan lebih mengerti karena dia bisa winger dan juga bisa striker. Tapi kalau Tapi Osimhen gue ya, striker jujur, ini gue banget. bersyukur banget Arsenal nggak jadi Vini. Untuk karakternya apa karena Bersyukur banget. kualitas ini Arteta nggak bisa ngendalin Ngendalin Vinicius. pemain. Bukan, gue yakin Apa? bisa ngendalin Tapi- bisa. Cuman, come on, dia biasa main di La Liga dengan space yang segitu besarnya. Lu main di Premier League, apalagi lawan Arsenal, tahu cara menghadapi Arsenal, lu mundur ke belakang. Dan pasti nggak ada space untuk si Vinicius untuk eksplorasi. Jadi buat gua, ya alhamdulillah lah gitu. Udah mah gajinya gede, harganya gede. Kalau emang Arsenal punya duit segitu banyak buat datengin Vini, kenapa lu nggak datengin ke Kvaratskhelia? Nah, Kalau emang dia nggak mau pindah, Gila, masih ada yang malah. lain. Iya. udah betah juara mulu. Iya. Soalnya di situ. Iyalah. Harry Kane kek. tapi kalau Dia ngomongin tetap Vini Harry juga sebenarnya menarik tuh Mas Oh. Mas Aldi karena kan kemarin kita ngeliat juga ya Maksudnya Brazil lawan Norway, space-nya kecil di Sahabatan situ. aja deh. Nah, Sahabatan kemarin Madrid yang pakai baju pink yang which is waktu dibahas jersey pinknya nggak banget. Tapi kalau putih sama hijaunya boleh. Putih Hijaunya sama sih hijau boleh. bagus. Cuman kalau yang pinknya sangat nggak banget. Cuman ya performa Vini juga nggak yang perform banget gitu. Mungkin pengaruh rambutnya baru gitu ya. Rambutnya baru mungkin biasanya kalau udah masuk musim itu rambutnya udah pendek lagi, bagus lagi. Cuman performa kemarin gue bersyukur kayak untung nggak beli nih Arsenal sama Vini. Gitu. adaptasi dagu mungkin. Gue nggak tahu ya kalau itu ya. Adaptasi gitu. dagu Iya, mungkin ya. Cuman ya gue jujur kenapa harus beli Vini gitu dan sampai pas nggak jadi dan dia stay di Madrid ya bagus lah tim yang cocok buat Vini ya tim sebesar Madrid gitu loh, karakter sebesar Vini. Arsenal belum sebesar itu gue rasa gitu kalau untuk ada karakter. Gitu. Tapi menarik tadi Mas Aldi sempat ngomong masalah Gyökeres. Nih adanya Osimhen ini artinya maksudnya kalau gua ke Mas Fir sih, apakah ada kemungkinan maksudnya Gyökeres main dari sisi kiri nih dengan kehilangan Martinelli? Maaf sebelum Firly jawab, mendingan Gyökeres sama Osimhen apa Gyökeres sama Jesus? Nah, Yesus mah. Itu dia Move makanya. on aja. Jesus kan. move on ya. Iya Move on kan. ya. Yesus tuh. Ya kan Arsenal berapa pembeliannya juga sekarang kan mereka bukan menambal ya menambah kekuatan dan kedalaman. Dan itu kelihatan di Bruno karena untuk bantu ininya si load-nya Declan Rice juga yang menit bermainnya juga sangat banyak kemarin. Dan kemewahan untuk suatu tim bisa melakukan apa yang di Arsenal lakukan dan juga memberikan pemain juga bagi Arteta. Jadi apapun yang dia lakukan kita lihat Gyökeres juga kemarin gol-golnya kalau kita breakdown kebanyakan juga gol lawan Leeds tim-tim yang papan tengah bawah kan. Dia mungkin perlu waktu adaptasi dulu untuk musim pertamanya dan itu sih sebenarnya kata Rizal tadi bagaimana cara lo ganti substitute untuk pengganti gol-golnya si Trossard yang kadang itu muncul di saat dan waktu yang tepat West gitu. Ham Iya. away musim lalu. Pertandingan yang deadlock tiba-tiba dia muncul dan berapa kali kita selalu gini kayak misalnya kita gue nyari pemain untuk tim FPL gue berapa kali gue alihin perhatian dari Trossard karena ya itu dia masa sih dia golin lagi tapi dia golin terus gitu Mr. di saat-saat Reliable. tepat. Mr. Reliable ya when you need him ketika lu perlu dia sangat reliable. Jadi itu sih apa yang perlu dilakukan untuk mengganti dan ya Arteta juga udah pasti tahu lah kebutuhan dia apa ke depannya gimana planning dia untuk tim ini seperti apa. Dia kan ini kan basically udah dunia dia sekarang dia udah tahu ngerti lah. Iya. udah nyicipin trofi itu pasti beda dari Iya, 20 manajer musim depan yang musim akan datang ini cuma Arteta setahu gue yang pernah juara Premier League Slot? kan? Ada Ernest Slot musim depan untuk buat musim Liverpool depan, untuk musim depan. dari 20 Oh cabut, ada lupa gue. Iya. Sorry. Irayola ya. Iya. Andoni. Oh ya udah Liverpool jelas di bawah Pasukan MU kalau begini. Jelas. Kepercaya Liverpool di bawah MU jelas. Akan selalu jadi poin plus menurut gua ketika Kalau- pelatih itu dari 20 pelatih yang ada cuma satu orang yang pernah juara. Artinya dia menurut gua
Dia tahu medan tempurnya, Emang iya, dia tahu medan satu- perangnya. Kayak Pep Siapa dulu. lagi yang pernah juara? Alonso, Maresca, Maresca nggak pernah. Iya. Jaisel, Premier League. belum pernah ada yang nyicipin. Jaisel Top juga disebut ya, lagi. Menurut gua Iya. Arsenal ini udah pole position. Dia Wow. mereka memulai musim dengan kondisi pole position menurut gua. Belum Jadi, main udah di atas. itu dia Iya. pole position banget itu Iya, kan. belum main udah di atas. Dan kondisi yang nganterin mereka juara musim lalu menurut gua itu ya ketika Arteta ngomong pemain gua udah nggak lagi sifatnya substitution, tapi adanya starter dan juga finisher. Iya. Tugas mereka menyelesaikan pertandingan dan itu terbukti bukan cuma West Ham tapi Iya, iya. game lawan City Hah. itu mereka seharusnya kalah 1-0 bisa mereka samakan kedudukan dan di akhir musim kita sadar oh ternyata itu hasil yang penting banget bagi Arsenal. Mereka nahan imbang City di Emirates gol 5 menit terakhir dari Martinelli dan mereka juga tim catatan terbanyak pencetak gol dari substitution. Total kurang lebih 12 sampai 13 gol baik itu Iya, gol iya, atau turun assist dari bench. dicetaknya sama pemain dari bench. Berbalik sama Sementara counter City mereka. nggak, iya kan. Kurang dari 5 gol yang mereka cetak dari datangnya bangku cadangan. Jadi menurut gua Arteta kelebihannya ya penggunaan di bangku cadangan tersebut selain dari penggunaan taktikal mereka. Tapi gua akan melihat seperti apa penerapan aturan baru di Premier League nanti ya. Karena menurut gua Arsenal juga salah satu tim yang mungkin tuh? akan sangat terdampak dengan kondisi tersebut. Apa? Soal restart the game, set piece, Set piece. Oh, jadi menurut lo Arsenal terlalu lama untuk restart the game? menurut gue iya. Untuk corner dan juga free kick ya dan juga throw in menurut gue itu akan berpengaruh kecuali kiper. Kalau kiper kan udah ada datanya bukan Arsenal yang terlama, tapi menurut gue dengan penerapan aturan baru ini akan jadi nambah dimensi tersendiri bagi persaingan papan atas Premier League sih. Arsenal tadi udah lo bahas bilang itu bakal jadi pole position, tapi ini City menarik nih. Kita biasanya ngebahas City ada di pole position, Iya, tapi biasanya. masalahnya sekarang ini medan yang baru, ini rebuilding buat Manchester City. Ya. Enzo Maresca datang dengan pemain-pemain yang bisa dibilang bi level, bisa dibilang tidak seperti era-era City sebelumnya. Tijani cabut, Rodri juga OTW nyusul. Sekarang baru ada kelihatan penggantinya doang, Buadi dan juga Enzo. Tapi apakah ini Elliot. dua pemain ini? Tidak bisa mengganti Elliot. Rodri. Nah, Udah itu aja. Elliot. Nobody can. Anderson udah ada. Elliot Anderson. Elliot bagus cuman Beda Rodri- tipe lah, beda Rodri- tipe. Yang satu box to box, yang satu Ya, itu Ya, itu bisa sekedar lah. kita labelin aja mereka labelnya apa. Iya. Cuman kalau kita bahas Rodri, Iya. ini pemain yang terlalu sempurna untuk ada di tengahnya Spanyol, di tengahnya City. City jadi City karena ada Rodri buat gua gitu, bukan karena Haaland tapi karena si Rodri. Dan saat Rodri pun misalnya nanti cabut Barcelona ya. Iya, malah sekarang Barcelona ya. Iya kan? Barcelona atau Madrid Pole lah. posisinya kan Barcelona. Itu Enzo Fernandez bukan pengganti apa namanya, bukan pengganti Rodri gitu. Kalau paling mendekati adalah Elliot, paling mendekati. Cuman tetap bukan. beda karakter. Beda karakter, permainan, beda karakter. iya. Dan mungkin sepeninggal Rodri, City bukan lagi tim yang mengutamakan position based football, tapi lebih ke direct dan juga transition based. Mungkin ke sana arahnya karena apa? Gue lihat dari 2 pramusim mereka, Semenyo sama Marmus nih mengerikan gitu loh. Semenyo Marmus nih mengerikan gitu. Kalau sampai mereka bisa memanfaatkan kedua nama ini, gue rasa mereka ada peluang untuk ada di atas MU dan juga Liverpool gitu. Cuman bisa apa enggak gitu. Dan tengah tetap yang akan menjadi perhatian gue. Sedatangnya Elliot, apakah Enzo nanti beneran jadi atau tetap stay di Chelsea? Karena angka yang diminta sama Chelsea juga nggak main-main. Deadline-nya udah Jumat. sekarang, iya jam 11 malam Kita nanti. waktu tengah malam kita Chelsea nanti ya. ngasih deadline sampai jam 5 sore waktu London. 20 juta Kalau mau pound lepas, sterling bukan euro. Take it or leave it buat nanti malam nih. Iya. Kita tunggu sampai ntar malam. Artinya udah di labelin harganya tuh. Berarti kan emang udah ada peluang untuk dilepas juga sama Chelsea. Nah, kalau sampai City bisa bisa mendapatkan Enzo ya bagus. Cuman mau main di mana gitu loh seorang Enzo ini, karena Enzo adalah seorang free roaming Enzo gitu. mainnya ya lebih ke nomor 8 Dia ke nomor 8, bahkan di Argentina kemarin jadi sayap kiri juga gitu kan, bener-bener bukan yang steady di tengah gitu. Kayak Chelsea mungkin kayak Shadow-nya gitu lah ya. Dan kedatangannya bagus, cuman kalau apakah itu menggantikan Rodri, buat gua enggak. Atau faktor Maresca. Ya. Menurut gue Maresca sama Enzo kan kita bisa ngeliat ada chemistry yang cocok di antara mereka. Bahkan di musim pertama Maresca, Chelsea itu adalah tim yang bertengger sampai Desember sampai Boxing Day itu mereka hanya terpaut 2 poin dari pemuncak klasemen. Jadi menurut gue Chelsea bersama Maresca aja itu bisa sampai tengah musim tuh bersaing sampai akhirnya di paruh musim kedua Ya tapi ada jebol. ada drop off dari Kayak Emery performance sama Aston mereka. Villa berarti ya. Iya, faktor di paruh musim kedua atau Tapi Emery Marescanya startnya. juga gitu sih, selingkuh. Maresca dengan Chelsea Iya. itu kan faktor Chelsea dengan rata-rata skuad termuda. That's why di musim ini mereka datengin pemain-pemain berpengalaman. Apa jadinya Maresca dengan pemain-pemain yang punya Matang. kualitas
matang dan udah pernah jadi juara. Menurut gue ini juga salah satu poin yang menarik nih buat kita renungkan ya. Apakah City good enough buat jadi Premier League contender lagi dengan walaupun kondisinya ditinggal pelatih 10 tahun pasti menurut gue gak akan mudah. Tapi dengan kedatangan Maresca yang kita udah ngeliat kemampuan dia bersama Chelsea bisa mendekati papan atas sampai bulan Januari, apakah bukan gak mungkin dia bisa langsung hit the ground running istilahnya, datang ke City dengan modal pemain yang Bisa ada. nggak sih? Ini Nah pertanyaan ini gue juga besar jadi sih, ngambang nih karena Gua gue enggak. tadinya menganggap Iya. ini bukan tim yang contender lagi setelah peninggalan Pep Guardiola, tapi dengan reputasi dia Conference League bisa dia dapetin, Club World Cup bisa dia dapetin, artinya dia buat dapetin trofi, dia punya sesuatu buat dapetin itu. Dengan modal pengalaman gue rasa Chelsea City tetap bakal gue perhitungkan sih buat, City. karena Maresca sih gua ini menurut gue City tetap gue perhitungkan buat pesaing Lu Arsenal. lebih menurut serem MU apa City? gua. City gue tetap Masih tetap City. City. Oh, kalau gua Dibanding MU. Enggak, MU contender. karena MU mereka perlu Pembeliannya reinforcement bagus lagi. banget. Enggak, masih kurang. Tapi Serius? pembeliannya sejauh ini Iyalah. bagus buat gua dengan harga Smart yang signing. Smart Oh, sih. signing buat gua sih. Tapi MU main di UCL masalah problemnya. Tapi penyerangnya Zirkzee. Apa? Zirkzee sama Sesko. Terjebak di Zirkzee Enggak. lagi. Jersey oke loh kemarin. Enggak lah, jelek Kamu Zirkzee. sih. Enggak lah, ngarang aja lu. Gue langsung kalau ngomong Zirkzee, enggak lah. Itu duo Manchester Kayaknya mau gue di masih serem offload deh, City. kayaknya mau di offload deh Zirkzee deh. Zirkzee ya. Iyalah, Iya, artinya udah mereka waktunya. aktivitas transfer nih MU rada ada mayam nih. Dan si Carrick kan kemarin ngomong emang masih tim ini masih perlu reinforcement lagi. Emang udah bagus dengan pemain-pemain yang mereka punya, tapi lu datengin siapa? Tielemans, Darlow, Iya. Sahabat, Sama Udah apalagi nggak sih ada tuh, lagi kan? Ini lagi ya. Belum masih quiet ya, masih Iya. quiet. Iya, transfer. makanya. Iya, iya. Tapi kita kalau ngomongin United. City, Tielemans. Iya, Yuri Tielemans. Tielemans sama Darlow. Rashford Darlow mah pulang. dianggap lah. Rashford pulang. Rashford pulang, Rashford pulang. Rashford pulang. Rashford pulang. Opsi lini depan mereka ya itu Sesko, Iya, Mbeumo, itu dia punya Rashford dengan opsi depan. Bila mereka MU nyari back Liverpool, gua juga kiri. MU. Nyari back kiri. Itu tricky itu. Tapi kehilangan Casemiro menurut gue berasa sih. Oh iya, Karena berasa. penggantinya Betul. perlu bukan cuma ganti pemain pemutus serangan tapi juga harus pencetak Iya. gol. Oh, Menurut gua ini nggak Andre Santos. Andre sampai Santos, lupa. Andre Santos. Number Tapi- 6 ya. Tapi jadi menarik. Tapi kalau Andre kita Santos pembahasan 50 Community juta. Shield, jadinya kita malah membahas karena untuk pembuka dari Premier League, pemanasannya jadinya kebahas ke tim-tim lain maksudnya. Kita ngebahas Arsenal tadi, kita ngebahas City tadi, kita malah ngebahas jadinya Manchester United dan juga pesaing-pesaingnya. Tapi kalau kita ngomongin prediksi line up terlebih dahulu dengan squad yang ada sekarang nanti yang bermain, ini tidak bermain di Wembley ya. Jadi Iya, di Millennium. Ini kita di Millennium Stadium, di Principality Stadium karena kebetulan lagi ada konser di Wembley. Nah, jadi makanya dipakailah Principality Stadium. Dengan Vitores. squad yang ada yang dimiliki oleh Manchester City, Mas Firzi. Emang Vitores Adaptasi itu. yang cepat dari Enzo Maresca walaupun sudah pernah waktu itu, walaupun beda posisi, Iya. apakah bisa untuk mengalahkan Arsenal? Ya, itu kita lihat ya. Memang ini tim dalam susah sih lihatnya karena memang itu tadi kita nggak pernah tahu nih either si Maresca ini langsung jadi idol bagi para fans City atau dia menghadapi masa depan yang sangat sulit karena apapun yang dilakukan pasti akan dibandingkan dengan Pep, mana tampangnya mirip lagi botak gitu. Ya kalau misalnya Foden main, nah dia perlu a lot to prove ya sejak dia nggak dibawa ke timnas Inggris. Dia tentu perlu untuk menunjukkan unjuk gigi lah untuk di depan pelatih baru, apalagi form dia musim lalu ancur-ancuran. Marmoush sebenarnya kalau dia main bisa he can do it, tapi dia tentu bukan pengganti seorang Haaland ya. Savinho nggak yakin sih, dia udah berapa tahun di sana masih nggak meyakinkan. 58 game 2 gol. Mau di offload 75 Iya, juta makanya. pounds. mau ke Spurs kan? Tapi kan duitnya muter di mereka juga Pak. Iya Ke sih, Girona, grup grupnya mereka CFG, juga. Ini banget benar. ya. Nah, tapi hebat maksudnya dengan performa sejelek itu bisa dilabelin segitu gede. Dan iya mau Arsenal tuh kurangnya begitu. Arsenal tuh jeleknya ngejual pemain. terakhir mereka jual pemain termahal Pep, siapa? Chamberlain. Chamberlain 35 juta. Oh, ke Liverpool ya. Selain itu nggak bisa. Tapi Kalau buat lu ini bisa ya, jual Savinho segitu mahal, Arsenal bisa jual Martinelli lebih mahal juga. Spurs yang akan nebus Savinho nanti katanya dengan 60 juta dan Spurs Buset, kanannya 60 Savinho, juta. kirinya Gakpo katanya. Spurs. Semua ditebus itu. Wow, dari- Spurs Spurs gila juga tuh. gila juga. Tapi Spurs juara harusnya ya. ada pengalamannya sih ada. Tapi ngeliat line up tadi sih gue masih Arsenal ya rasanya. Masih Karena Arsenal. Arsenal Oh iya, menurut gue iya, iya. mateng banget timnya. Apalagi kedatangan Gimaras di area tengah menurut gue itu juga akan jadi penambah daya gedor bagi mereka. Dan lini-lini per lini mereka juga masih kuat banget. Dan gue ngerasa Arsenal akan kita ngeliat kualitas langsung terbaik mereka di pertandingan besok. Walaupun status mereka banyak pemain yang ikut di hajatan bola dunia ya. Tapi Arteta dengan dia udah dapetin Premier League, menurut gue dia udah punya sesuatu yang dia bisa peras dari squad ini. Dan gue ngeliat sih dengan komposisi squad yang ada,
dan yang tersedia sekarang, gue masih menjagokan mereka bakal menang, memutus rangkaian hasil buruk Gue ketika nggak nonton, bertemu dengan tapi City. itu si Emirates Cup kenapa Arsenal kalah sama Dortmund? Itu emang nggak penting. Dua aja. game Lawan juga. baliknya jelek. Apa serangan baliknya bagus ya? Dortmund? Selain lawan Dortmund juga Iya. pemainnya nggak ada yang Arsenal bagus banget kan. Nggak ada MU bagus apa ya. si Gua nggak City nonton. menang 3-1 sama apa Korea All Star, terus 3-1 juga lawan apa gitu. Sementara Arsenal kebobolannya 3 gol lagi, 3-1, 3-2. Iya, iya. Tapi itu menurut gue poin positif malah. Ketika lu pramusim ketemunya langsung situasi yang nggak nyaman, itu bisa jadi kondisi yang justru lu jadi tahu standar buruk tuh gimana. Lu bisa hit the ground Iya, iya. Itu runningnya tuh nggak di ada Premier League improvement sih gitu. dari Arteta, nggak ada yang coba gitu. Karena belakangan juga tim-tim yang jadi juara Premier League nggak melulu pramusimnya mereka meyakinkan gitu. Gua ngeliat City juga pernah di musim yang keberapa itu kalah, bahkan kalau nggak salah di musim pertama Haaland deh, itu juga nggak terlalu meyakinkan banget di pramusim, tapi akhirnya akhir musim mereka treble winners. Liverpool Jurgen Klopp pun juga musim ketika mereka juara Premier League itu pramusim terburuk bagi mereka. Jadi ini nggak terlalu menjadi jaminan, dan justru pramusim yang sulit biasanya itu jadi pemecut kualitas mereka. Lu mau ngomong itu pemicu apa tersendiri. pemecut? Pemicu. Menyengsarakan Chelsea City tadi. Chelsea City ya. Bagus lah buat Arsenal menurut gua kondisi-kondisi Kalau gue City yang mereka kayaknya menang. alamin. Oh, malah City Mas Aldi. Ya maksudnya kayak Community Shield-nya City gitu kan. Iya. Biar adil. Iyalah. Iya. Karabau udah diambil. Liganya mereka nanti. Liganya mereka, Iya. kita, Liganya gitu. Arsenal. Jadi- Gitu iya, maksudnya. jadi, Dia lebih 3 game udah Iya. nggak menang ya Arsenal dari City. City ya? kan terakhir menang 2024 kan? Untuk mana? Community Shield. 2024. Iya, kemarin kalah mereka sama kalah Palace lawan kan? Palace. Iya kan? Jadi ya bukan sebuah hal yang urgent banget lah gitu kalau memenangkan kompetisi. Cuman kalau bicara yang punya peluang lebih besar ya Arsenal harusnya gitu. Ini game yang sebenarnya harus dimenangkan Iya. Arsenal gitu. 90 menit atau penalti gue masih menjagokan Arsenal karena Community Shield kan nggak ada extra time kan, langsung Iya, Kalau penalti. penalti juara atau bersama? Juara Juara dong. juara. Kan Menurut gue bisa. Paling banyak Iya. juara kompetisi siapa? Liverpool ya? Arsenal. Iya. MU. Masa MU. Arsenal dengan juara FA Cup Iya. 10 tahun terakhir begitu? Paling banyak MU ya? Arsenal nomor 2. Oh, Carabao yang ini. Ya, salah ya, benar-benar. Pokoknya Rizal mah jangan MU aja. Ini bakal kita ngulang nanti ya, ini Community Shield dari Ya, 2023 Arsenal dan juga City. Menurut GM Team hasil bakal seperti apa, kalian boleh tulis di kolom komentar. Setelah kita membahas Community Shield, kita bakal berpindah lagi. Ini sekarang kita pindah ke dataran Spanyol karena Real Madrid yang gagal 2 musim berturut-turut kembali membangun dinasti baru, tapi bersama orang yang lama lagi. Bersama dengan Jose Mourinho. Nah, ini mungkin gue akan ke Rizal terlebih dahulu karena ini satu pertanyaan yang menarik. Sebagai pengacara dari Yan Diomande, Ya. kenapa Mourinho ngotot banget untuk ngejar Yan Diomande? Sebenarnya kan bisa dibilang belum terbukti banget. Ya. Karena Bundesliga, 1, 2 juga price tag-nya mahal banget. Ya, dia bisa dikatakan breakthrough season, bahkan dia baru mau 1 musim bermain di level yang bagus ya bersama Red Bull Leipzig, dan memang itu dia langsung perform menurut gua, dan Leipzig Rizal juga. Bundesliga. Gua kebetulan banyak Sebanyak nontonnya dia nonton, kebetulan dan lihat performa Bagus ya? dia emang sebagus itu. Dan tadinya gue malah menjagokan dia kan, gue endorse mulu untuk menggantikan Iya. Mohamed Salah kan, karena memang diproyeksikan sebagai sayap kanan tapi mainnya nggak kayak Salah. Lebih mirip kayak Sadio Mane. Mainnya lebih mirip kayak Sadio Mane versi musim pertama di Gue lihatnya di Liverpool. Piala Dunia. Yang kita lihat di Piala Dunia itu mewakilkan si Diomande di Liga nggak? Enggak. End produknya doang enggak. Tapi kalau dari segi man to man dia, dari segi Iya, 1v1 berani. monster menurut gue. Itu oke. dia selalu ngelakuin itu, take ons banyak banget. Kemampuan dia untuk selalu driving the ball inside the box itu menurut gue juga selalu ada, dan itu di World Cup juga angkanya mengerikan menurut gue. Tiap laga rata-rata 5 sampai 6 take ons di setiap pertandingan Oh, dia dia lakuin. kayak si Doku. Maksudnya apa-apa Iya, dia berani take on. ala Doku, Ala tapi Doku. versi yang lebih berani nge-shoot lah. Versi kayak Doku yang kita lihat di 6 bulan terakhir. Ini menurut gue Diomande kalau untuk harga 140 juta, gue malah cenderung Apa sih, emang Euro? harus ditebus. 140 Euro. juta euro. Emang harus ditebus untuk dia, karena dengan kualitas kayak dia dan kemampuan dia dalam 1 musim terakhir memang sangat layak. That's why gue selalu endorse dia, dan bukan cuma Liverpool yang ngincar dia. PSG emang sengebet itu juga buat datengin dia. Tapi ya kita tahu kalau Madrid yang datang ngetok pintu, biasanya kita sulit lah buat ngunci pintunya. Pasti kita bahkan bukain pintu tersebut. Dan gue ngerasa tawaran main di Madrid itu prospek yang sangat cemerlang bagi seorang Diomande. Plus faktor sayap kanan mereka nggak ada yang murni lagi menurut gue. Arda Güler Arda, 1 musim ya. terakhir udah main Iya, sebagai gelandang, dan Rodrigo kita nggak akan ngeliat dia sampai tahun 2027. Jadi menurut gue ini langkah yang sangat reasonable dan sangat bisa dimengerti kenapa Madrid rela nebus 140 juta buat Diomande. Buat ini aja, buat sekedar konteks sama Noni Madueke bagus sama mana? Diomande. Oh. Diomande clear. All the way. Doang. All the way Cuma Diomande. nanya Iya, doang. iya. Sebagus Noni Madueke. sebagus Siapa itu tahu bagusan asli. Noni Sebagus Madueke. itu. Gue nggak nanya Sebagus loh itu. dibandingin sama Jacob Murphy. Gue Iya, nggak nanya. Jacob Murphy loh. deh. Iya, gue nggak nanya. Crossingnya loh. bagusan Iya, siapa? crossingnya bagusan siapa, iya.
Endorfin. Kan udah ngeliat kita kan Mahkota Yan Diomande di hajatan bola dunia nih Mas Firsi sama Mas Aldi nih. Gue sih ngeliat- kurang, lihatnya biasa Nah, aja. kalau Ya makanya gue nanya ke Rijal, apakah yang kita lihat kemarin di hajatan bola dunia itu apakah sama Representasi. dengan Diomande? Dia nggak gini, konsistensi permainan dah. Lu kan Nggak sering ada. nonton Oh, di liga. di liga, iya. Lebih bagus di liga. Lebih bagus Jelas. di liga. Di liga pun juga ada konteks ya. Gue kan selalu berpendapat kalau mau lihat pemain itu sebagus apa, ilangin kontribusi dia atau lihat penampilan timnya ketika dia nggak ada. Nggak ada, Diomande ya. ini kan kelemahannya cuma satu kan. Kalau Afcon dia absen. Itu menurut gue kondisi tersendiri dan Leipzig tim yang berbeda ketika nggak ada Diomande menurut gue. Jadi itu bisa jadi salah satu faktor kenapa ini pemain memang kapasitasnya memang sudah sangat layak menurut gue buat ditebus dengan harga segitu karena emang sangat cocok buat main di tim besar manapun sih kalau menurut gue Yan Diomande ini. kita lihat aja nanti ya Mahkota Yan. Cocok. Yan Diomande ya Mahkota ya. Karena Rizal dari Noreakton JMT bener ya. Dari Noreakton ngomongin Yan Diomande selalu kayak wah ini Ya. pemain oke ini pemain. Ya kan ngarapnya ke Liverpool. Iya, bener. Iya, kan Bener ngarapnya ke juga. Liverpool. Tetap gue iniin. Jadi Iya, kalau ke ngarapnya ke Liverpool Liverpool. Tetap gue endorse. ini pemain Iya, yang iya, sebelum iya. datang ke Liverpool udah gue jagoin. Udah gua jagoin. Udah ngarep. Gue endorse. iya. Nah, sekarang masalah Kecewa nggak Jal? Kecewa nggak Jal? Enggak, gue enggak gara-gara dia pas dikit mau itu. lah. Pasti lah. Kenapa ke Madrid? Gue tetap bilang dia jago karena gue inget gue nonton dia pas dia hat trick di bulan Desember lalu. Gara-gara ke Liverpool Itu jadi Desember jago. kan Salah belum ngumumin cabut. Jadi Iya. belum ada pengumuman Salah bakal digantiin siapa. Tapi Iya. gue udah ngeliat ini jago banget ini orang. Diomande sejago itu asli. Madrid dapat Jadi Liverpool saya Satu kalimat. off the ini melenceng dikit. Liverpool siapa saya Barcola. Tapi kalau ada satu kalimat nih ya. Jauh. Gue ada satu Jauh. satu statement yang bagi fans Madrid mungkin kalau pengen gue describe performa Diomande itu kayak apa. Kalimat yang bisa gue gambarin adalah shine bright like a Diomande. Shine bright like a Diomande. Itu menurut gue performa dari Diomande shining bright like a Habis diamond. dijemur menurut seharian gua. nih gini Iya, langsung langsung shine shining. bright. Pas. Langsung shine bright. Shine bright like a diamond Diomande. Kalau Apalagi sama yang orang Prancis tuh Bayern Munchen siapa? Olise. 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 Oh, Beda karakter. Beda. Itu 200 juta kalau mau dia. Beda lagi harganya. Itu paket lengkap lah kalau menurut Tapi gua. di- Selain sport Tapi etik di ya. La Liga cocok main begitu. Iya, space-nya Space-nya ada. gede. Iya. Apalagi Coba ke statistiknya Premier League lu. take on Iya. salah satu yang terbanyak di hajatan bola dunia. Noni makanya. Madueke juga di PSV bagus. Bagus di PSV. Sama Xavi Simon. tapi. Nih yang menarik Simon juga bagus bener. Tapi Simon juga di PSV Bareng sama bagus. Madueke. Coba ke Premier League. Pembandingnya kan Gampang. sekarang kan yang Diomande kemarin main di Leipzig, sekarang main di Madrid sama pemain-pemain yang berpengalaman sekarang nih. Apakah itu jadi salah satu faktor buat Mourinho bisa ngalahin Hansi Flick ke Barcelona nih? Kita udah bahas ini ya, Zal ya. Oh iya, kita ada challenge yang Iya, berlaku ya. challenge ini. Apa? Let's go. Gue Madrid gue. Untuk musim Malah akan Madrid datang, sekarang. Madrid. Iya. Lu? Barcelona. Barcelona dong, masa Barcelona. Villarreal. Wow. Gue Madrid gue. Apalagi datang Rodri, ya makin Barcelona. Mas Firly mungkin Apa? Madrid atau Pertanyaannya? Barcelona? Karena Dengan sekarang maksudnya aktivitas pemainnya mereka. berpengalaman dan banyak. Enggak gini Pengalaman. kalau di dalam lapangan oke lah maksudnya bisa kompetitif tapi kan untuk Mourinho kita tahu di luar lapangannya nih ini absolute cinema. Gua nunggu nih absolute cinema dari Jose Mourinho karena Mourinho nggak pernah tuh ngelewatin musim B aja, nggak pernah. Cari Pasti musuh dulu. ada aja cari musuh itu Iya, dia. Cari musuh dulu. Cari musuh tiba-tiba ribet nih kemarin dokumenternya keluar. Casillas diomongin. Langsung Casillas diomongin terus si Eva Canero Iya. langsung aktif di Twitter ngomongin Iya. soal si si John Terry. JT. Ini aja belum mulai musim udah absolute cinema. Nah, kita lihat nih bapak-bapak ini Bapak-bapak ini. Paruh baya ini. Paruh baya ini kita semua bilang dia udah habis. Udah Habis itu bisa bawa Roma, oke Roma juara tapi apa ya, Conference. conference. Tapi kan buat Roma itu sangat berarti. Tapi apakah itu dia berarti bisa kembali lagi ke peaknya? Ya kita Menurut Anda, akan apakah lihat Mourinho nih. sudah selesai? Gua Iya atau tidak? Jawabannya ya atau masih tidak? jawabannya iya apa tidak? Kalau gue sih Kayaknya jelas, sih Mourinho iya selesai, sih. udah selesai Iya, gue. kayaknya iya. Selesai udah. Maybe dia akan prove kita semua salah. Nggak apa-apa, Betul, ya, boleh. Iya. Selesai dalam arti apa dulu nih? Taktikal. Bukan Mourinho yang dulu. Sekarang Mourinho lebih ke pendekatannya tuh ya. Mungkin menurut gua karena taktikal pelatih-pelatih zaman sekarang udah pada
lebih rigid, lebih mendetail. Mourinho bukan tipe yang kayak begitu menurut gua. Dan Asistennya siapa? Mungkin itu juga bakal Sami Khedira. biasanya kan Sami oh ya Khedira. senior yang Iya, diinin ya. oke. Biasanya kan dia kemana ini beda ini lagi ganti-ganti ke Spurs toh, berubah. iya Iya. kan? Tapi kan kita selalu berpendapat Madrid bukan butuh pelatih yang taktikal, bukan butuh pelatih yang man tactician. manager, Yang penting man manager, manajemen, iya. pelatih yang bisa ngenempeleng pemainnya yang Iya, sikapnya betul, udah setuju. agak melenceng. Menurut gue Mourinho yang bisa ngelakuin itu. Bukan Iya. sosok kayak Alonso kalau misalkan Vinicius atau Mbappe main jelek dia bakal bilang lu kalau mainnya nggak apa bagus. taktiko istilahnya Iya, ya. bukan Iya, yang taktiko, tapi ini butuh Xabi orang Alonso yang bakal taktiko, bilang iya. lu main lu di bawah standar yang Ya. gue pengen. Itu menurut gue hanya bisa keluar dari seorang mulut Mourinho untuk nanganin tim Madrid yang Rodri, sekarang. Olmo, Lamin, Rafinha, Hmm. Hey Ferran Jude, Torres, Hey Jude. iya, Gordon. Oh iya Gordon di Harry- Barcelona ya. Gordon. Anthony Aduh, Gordon. Barcelona mantap betul tim ini musim depan. Tapi kan dia ya tadi ya Mourinho itu kan selalu bisa nyiptain musuh. Gue sih expect akan ada perang psikologis di awal musim, selayaknya dulu dia datang ke Madrid pun juga di rezim pertama dia ya 2010 ketika Siapa? awal dia datang kan menggantikan Pellegrini juga dia Siapa yang dia musuhin waktu itu? Ya? waktu itu dia Casillas. dari game-game belum Oh, iya, iya, lawannya Casillas, dengan iya. treatment Lawan, dia ke itu Barcelona temennya sendiri, iya. walaupun dibantainya 5-0 pada Iya, saat iya. itu ya, tapi kan itu ada pesan yang kayak mau dikirim. Gua nggak suka lu diginiin lu, gua bakal nebas lu. Itu ada colok-colokan mata waktu itu Jewer. ke Tito jewer-jeweran. Villanova. Dan pemain-pemainnya pun juga gue inget si Ramos kan nendang Messi segitu kerasnya. Menurut gue itu kita akan expect akan terjadi drama-drama di El Clasico. Dan Mourinho menurut gue langkah pertama yang akan diambil adalah ngelempar statement atau Tapi, bikin statement yang iya, menurut gua kalau gue kebakar buat Barcelona sih. Dunia sepak bola gua nggak percaya CLBK sih. Sama. Serius, iya. Udah sih, Udah Tapi sih. kan ini Madrid, Mas. Story-nya udah lewat. Tapi kan udah. Ini Barcelona 2 musim berturut-turut juara kan? Iya, yang CLBK-nya menurut Oh, gue CLBK-nya. ada Kenapa? kesempatan kedua buat Zidane. Ada kesempatan kedua buat Ancelotti dan akhirnya juara Champions League. Kenapa nggak bisa ada kesempatan Kenapa kedua nggak buat buat Mourinho, Mourinho, iya. gitu kan? Itu ada pelatih-pelatih yang dulunya. Apakah Madrid ini lebih bagus daripada Bayern? Oh, Tidak. Lebih bagus dari PSG? enggak Tidak, selesai. juga. Udah, makanya- Tapi Mourinho menurut gue masih ini one last hurrahnya dia mungkin menurut gue di musim udah ini pasti bersama Madrid. kapan lagi dia lu nggak bisa dapat Nanganin tim pekerjaan segini, lebih nggak gede datang dari lagi. Real Madrid. Nggak datang lagi lah. pekerjaan Iya, kayak begini. Dan benar, menurut pasti. gue one last hurrah Kedepannya bagi ke Mourinho. Everton udah. Premier League lagi sih. Oh, kayak Tapi Ancelotti ya? standarnya ke Iya. itu ya. Kayak Ancelotti. Bisa Madrid menurut gue. Madrid bisa. Bisa. Kenapa menurut Barcelona nggak bisa? Nah, Menurut gue dengan komposisi yang mereka punya untuk bisa maintain level main kayak begitu Yang mereka terus udah tahu caranya. di La Liga itu menurut gue akan agak shaky di musim ketiga. Maksudnya Tapi di Champions League Flick udah mentok. mungkin bisa ngelampauin Flick udah fase-fase mentok, Mourinho apa sebelumnya. kabar? Iya. Enggak, ini kan makanya. Iya, makanya. Lebih besar peluang di Champions League menurut gue buat Barcelona di musim yang akan datang. Lebih Double winner? komposisinya Apakah Barcelona lebih daripada PSG? Tidak. Apa lebih Nggak, daripada tapi, Bayern? tapi bisa buat head to head karena kita belum lihat Barcelona lawan PSG itu pertarungan yang dalam 2 musim gue selalu harapkan, tapi sayangnya belum pernah ketemu kan. Jadi menurut gue ketemunya hanya di fase liga, tapi gue rasa kalau di fase knockout timnya Hansi Flick ini punya sesuatu yang bisa ditawarin buat ngelawan timnya kayak PSG. Balance itu kedua tim kalau ketemu menurut gue. Di Liga pun sama juga lah. Si Apa yang tim lebih baik daripada Barcelona di La Liga musim ini? Nggak ada. Barcelona bukan tim, mereka tim Tim yang terbaik nggak terhentikan dari urusan mencetak gol. Iya. Tapi kalau mereka ngelampauin musim dengan cara yang sama, kebobolannya masih sebanyak kayak di musim lalu. Dalam artian tim nggak perlu main di level tertinggi buat ngebobol gawang dia. Menurut gua tim-tim lain pun juga udah punya cara yang lebih bagus. Senangnya Mourinho datang adalah Kecuali ada Rodri ya, mungkin ini pembeda buat Barcelona. menurut itu gua. dia, pembeda. Jal. Tapi Itu dia. kemampuan Barcelona filter di area tengah dan akhirnya terupas ke area belakang itu menurut gua masih akan terjadi Nah lagi. itu di musim adanya yang Rodri datang. di situ menjadi filter Ya. tadi lo, filter AC juga. Oh, boleh. Madrid juga nambal kelemahan bek kiri. Bek kiri kan Kuku, juga Kuku udah tuh Iya. bagus banget itu. bagus itu banget. baru pembelian Padahal pintar. anak La Masia loh. Iya, La kan Masia nggak sayang mau. kan, di La Masia nggak mau. Nah makanya itu juga salah satu faktor penting tuh karena sektor back kiri kan mereka bolak-balik coba pakai pemain kan si Jelek semua, Kamavinga di jelek. sana dicoba, Ferland dicoba nggak Jelek bisa, semua. dan lain-lain. Nggak, Carreras ternyata nggak sesuai harapan. Nggak kayak di awal Gitu. musim. Apakah tren Andre Mourinho Itu akan dia. meledak? Bisa. Ini gue tuh yang meledak maksudnya bagus. Cuma 2 pilihan antara dia meledak banget Atau kalau enggak dia offload balik ke Liga dijual. Inggris menurut gua. Iya, Cuma 2 itu bener. outputnya menurut gua Bener. bagi tren bersama Mourinho. Iya. Karena Siapa pemain yang akan sangat meledak under Mourinho? Vini. iya, dengan karakter Masa sih? ini, Vini. semeledak-meledak dia karakternya begitu gua rasa Soalnya Match sama Mourinho. timnya Mourinho tuh punya bad boy. mesti ada bad boy. Mesti ada bad boy dia, Mungkin menurut sekarang gua. bad boy itu Bellingham sama Vini.
Iya. Bellingham malah bisa. Kalau gue coba bilang dulu. Bellingham balik ke performance dia Iya. sih. Iya. Bisa. Dua namanya datangnya Mourinho adalah yang seru. El Clasico seru, Iya. Derby della apa namanya? Derby Madrid itu bakal seru banget Simeone gitu. versus Jadi Mourinho. penjahat sama penjahat Apalagi gitu. Atletico-nya udah ada Cuti Romero. Ya kan makin Itu penjahat epic tuh. sih, Kriminal. Kriminal ini laga residivis. Yoi. Kriminal, Ini laga kriminal. residivis. 44 kartu Iya. kuning di Tottenham Iya. anjir. Itu dia makanya kapten 44 kartu Plus- kuning, 4 kartu merah. Diktator Mbappe menurut gua. Diktator Mbappe. Dia di hajatan bola dunia udah nunjukin sisi yang lebih antagonis dan menurut gua kalau itu kebawa ke Madrid dengan orang yang bisa ngebalance di area ruang ganti, menurut gua bisa jadi sesuatu yang prospek yang wow banget. Vini dan Mbappe kan belum pernah main yang klop banget menurut gua dalam 2 musim sejak kedatangan Mbappe. Tapi kalau sampai Mourinho bisa ngelakuin itu, gua rasa it's the bomb bagi Mourinho. Kayaknya sama- Mbappe nggak ada masalah siapapun pelatihnya. Nggak ada. Enggak, tapi dengan hadirnya Mbappe, Vini jadi sinarnya meredup gitu sejak kedatangan Mbappe. Tapi kalau ada pelatih yang bisa bikin dua pemain ini sinarnya jadi sama-sama terang, menurut gua Hanya Mourinho seorang. hanya Mourinho yang bisa ngelakuin itu. Kalau bisa ya. Satu campaign juga ini ya buat Mourinho juga hadirnya Ya. Mourinho di Real Madrid make El Clasico great again tentunya ya. Tadi udah sempat dibahas juga. Great mulu perasaan. El Clasico mah great mulu. Great mulu tapi dengan drama. Enggak, maksudnya bukan Iya, bukan jadi lebih seru. drama Nanti dia ngomong apa di konferensi pers ya kan? Iya, ngomong kayak, sesuatu, kayak tusuk mata itu udah next level sih. Edan sih itu, Kalau Edan. kalau kata teman Fisik. kita ada satu absolute cinema. Absolute. Gini aja pertanyaan gua menurut kalian bertiga. Ah. Bakal dapat red card gak Mourinho musim ini? Dapat Dapat pasti. udah absolut. Itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Itu sudah tidak perlu diperdebatkan. Jadi Madrid lagi. ada kemungkinan bertanding tanpa Mourinho di dugout ya? Pasti. Pasti akan ada red Nanti card. dia masukin lagi kereta cucian. Iya. Mourinho pakai Ngumpet earbuds. cucian ya. Tahu tuh Mourinho masuk. pakai earbuds juga kayaknya bakal kita lihat Iya. nantinya ya Ada, di La ada Liga Mourinho. musim ini. Tapi Pas ini lo pembahasan udah yang gila. sangat panjang, musim belum mulai, tapi pembahasan udah seru banget. Terima kasih banyak loh Mas Firzi, terima kasih banyak Mas Aldi, terima kasih banyak Siap. Rizal Makasih, sudah membahas topik kita pada hari ini, Road to Season 2026-2027. Terima kasih juga JMT yang udah menyaksikan. Jangan lupa nanti Community Shield kita bakal ada live reaction, cause you'll never watch alone. Jadi langsung aja. Oh iya, jangan lupa juga untuk saksikan Grand Final dari Yuasa Stand Up Bola Raga League ya. Ada di YouTube dari channel JMTV ya. Kita pamit undur diri. Happy weekend JMTV. Kita ketemu di DPI selanjutnya. Bye-bye! Happy long weekend. weekend.